Yeah, some items that we are going to create ya for the Google Form ya. First ya, di pertama buatlah Google Form tentang formulir pendaftaran lokakarya misalnya. Ini bukan karta ya, lokakarya ya. Misalnya lokakarya digital marketing ya, anggap aja kalian tuh nanti mau mengadakan lokakarya atau seminar atau apapun tentang apa aja ya, atau pameran apa dan sebagainya. Terus ini topiknya tentang digital marketing yang berisi tentang paling nggak satu memuat nama pendaftarnya, alamat ya, emailnya, nomor teleponnya atau WA ya. Ini topik yang harus dicantumkan. Status peserta ya, gunakan drop down, bukan draw ya, drop down, sorry ya. Drop down pilihan, nanti kita praktekkan sama-sama. Kemudian apakah siswa, SMK, mahasiswa, karyawan, wirausahawan, atau lain-lainnya. Lain itu maksudnya bisa ibu rumah tangga ya, bisa bekerja sosial dan sebagainya. Bagian berikutnya ya, nah ini berarti ganti bagian ya. Berikutnya artinya tidak dalam satu halaman ini. Pilihan waktu lokakarya ya, gunakan option. Nah, ini ada drop down, ada option nih pilihannya. Kemudian dari mana Anda mendapatkan informasi lokakarya ini? Pertama, apakah internet, media sosial, WA group, teman, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, unggah foto ukuran sekian untuk kartu pesertanya misalnya. Nah, ini bagaimana cara bikin yang untuk upload foto atau upload file. Nah, keterangan tambahan, template bebas ya, apapun template yang nanti bisa kita gunakan. Dapatkan link formulirnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan formulirnya? We will talk in this project ya. Oke, we come to the new browser ya. Nah, kita masuk ke browser, kita seperti biasa dalam Google Form itu tuh ada di Google Drive ya. Kita klik dulu Google Drive-nya. Drive Google biasanya dibalik ya. Oke, kita klik. Dan di Google Drive ini seperti kemarin kan ketika kita membahas Google Site itu ada di new ya atau baru itu, kita tinggal klik ini aja ya. Klik ini ada berbagai macam fitur yang mana yang akan dipergunakan. Ini sepertinya udah mulai ada perubahan baru ya, logo dari drive-nya udah beda lagi. Nah, nanti kita klik ya baru ya, seperti biasa. Setelah kita klik yang baru ini akan tampil beberapa fitur yang akan kita gunakan. Nah, jadi jika hanya untuk membuat folder baru ya atau upload file dan juga upload folder ya, tapi ada juga beberapa fitur ya yang bisa dimanfaatkan di dalam Google Drive ini. Nah, ini yang sering yang digunakan bikin folder baru ya, atau upload file atau upload folder. Ya, ternyata dalam Google Drive itu sendiri banyak yang bisa kita manfaatkan untuk eksplorasi. Kita tunggu sebentar, ini belum tampil ya untuk penambahan fitur-fitur yang lainnya. Oke, kita tunggu sebentar, kita coba klik ya. Masih loading ya. Nah, ini udah mulai ya. Masih ada di bawahnya nih nanti. Nanti pasti ada di bawahnya ya, panjang. Dapatkan. Nah, ini deh. Ini udah tampil ya. Nah, sini kalau kemarin kan ada di lainnya untuk yang pertama kita bahas Google Site ya, ada di sini. Namun kalau Google Formulir atau Google Form ya itu ada di sini. Nah, kita gunakan yang Google Formulir atau Google Form ya kalau pakai bahasa Inggris. Google Form, ini ada formulir kosong, ada dari template. Kalau dari template itu berarti sudah ada template-nya. Kalau formulir kosong masih kosong. Ya terserah kita mau bisa pakai formulir kosong atau bisa gunakan dari template yang sudah ada ya. Kita dari formulir kosong dulu ya. Kita klik aja. Nah,
Nah, tampilannya seperti ini ya ketika awal mulai menggunakan membuat Google Formulir atau Google Form. Ini adalah untuk judul ya. Karena tadi judulnya tentang lokakarya, berarti gunakanlah judul formulir pendaftaran lokakarya ya, pendaftaran lokakarya. Kita ketik aja sini pendaftaran lokakarya. Nah, ini formulir tambah judul kita ganti dengan nama judul dari formulir yang kita ya, yaitu pendaftaran lokakarya. Nyambung nih, sorry ya, lokakarya. Boleh registrasi lokakarya terserah, yang penting intinya tentang pendaftaran lokakarya. Nah, deskripsi ini adalah perintah sebenarnya ya. Bolehlah kita misalnya isikan silahkan isi data tentang daftar atau peserta lah ya, calon peserta ya, calon peserta lokakarya ini sesuai dengan data aslinya ya, data aslinya. Kita aja misalnya ya, contohnya aja. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sini ya, nanti ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan ya, sambil jalan saja ya untuk fitur yang lainnya. Kita isi dulu aja, nanti sini akan otomatis ya, dari pendaftaran ini kita klik sini akan berubah ya, akan berubah. Jadi ini mengikuti yang ada di sini. Kalau ini belum diklik, ini belum berubah ya, masih tanpa judul. Ini sudah berubah menjadi pendaftaran lokakarya. Oke, ini udah. Kemudian karena ini yang pertama yang diminta adalah pertama nama pendaftar ya, berarti kita ketik nama pendaftarnya, klik ya nama pendaftar ya, atau mungkin boleh nama peserta lah ya, nama peserta atau nama lengkap nggak apa-apa ya, kita nama lengkap aja ya, nama lengkap. Biasanya tanpa gelar lah ya, biasa aja tanpa gelar misalnya. Oke, kan suka ada yang sudah sarjana ya, nah biar sama nama lengkap tanpa gelar. Ini sudah otomatis teks jawaban singkat. Nanti dia ngetik namanya di sini. Nah, untuk menambahkan ya, menambahkan halaman berikutnya, kita bisa gunakan copy, bisa gunakan ini ya, plus ini. Nah, ini beda. Ini adalah untuk import pertanyaan. Kalau kita sudah pernah membuat form yang sama ya, kita bisa gunakan yang ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin baru lagi. Import pertanyaan, tapi kita hanya milih beberapa pertanyaan, tidak semua kita import. Misalnya kita hanya milih poin 1, 3, 5, 6 dan sebagainya. Ini boleh pakai ini. Ini adalah untuk tambahkan judul ya, tambahkan judul baru pakai yang ini. Nah, kalau ini menyisipkan gambar. Kita menyisipkan gambar, misalnya gambar lokalnya di sini bisa disisipkan pakai yang ini. Ini menyisipkan video ya, bisa dari YouTube ya dan sebagainya. Nah, ini baru masuk ke bagian yang baru ya. Artinya bagian itu di luar sini tapi ada di sini, cuma setelah ini selesai baru ke bagian berikutnya. Nah, ini sudah nama lengkap, jangan lupa karena ini wajib. Ini ada tombol ini, kita geser aja ke kanan ya. Nah, atau klik aja. Nah, ini menjadi warna seperti ini, artinya ini udah harus wajib. Kalau dilewati nggak bisa kekirim karena masih ada yang belum diisi. Oke ya. Baik, boleh kita pakai copy, boleh kita pakai ini ya. Kita pakai ini juga boleh ya, plus ya. Nah, baru pertanyaan kedua adalah alamat ya. Oke, alamat. Kita alamat. Alamat rumah gitu ya, alamat rumah, terserah apa alamat rumah, apa alamat kantor misalnya ya. Oke, alamat rumah kan singkat nggak apa-apa, kita pakai teks jawaban singkat. Sudah sama ya, di ini juga. Nah, boleh kita copy nggak apa-apa ya, copy. Setelah itu baru di sini adalah tentang email ya. Setelah email nomor telepon, oke email dulu ya, email. Nah, kita ganti email, email ya. Email. Biasanya kalau kita ketik email itu akan muncul seperti ini. Ini aktifkan setelan pengumpulan email.
Jadi nanti peserta itu ketika ngisi email itu akan dapat balasan dari bahwa dia sudah mengisi pendaftaran, dia punya bukti pendaftarannya. Boleh kita pakai klik ini ya, aktifkan setelan pengumpulan email, kita klik aja, tapi ini akan pindah ke atas. Nah, di pertama, pindah ke atas, baru nama lengkap. Oke, ya sekarang ke nomor telepon ya. Nomor telepon, ini klik lagi, copy aja nggak apa-apa ya, nomor telepon, nomor, and number ya, nomor telepon ya, nomor pakai bahasa Indonesia aja, nomor telepon. Nah, atau boleh gunakan WhatsApp. Oke, udah. Nah, karena ini sifatnya angka, maka akan berubah seperti ini, akan muncul otomatis ya angka. Jadi nanti kalau nggak bukan angka jawabannya tuh nggak akan bisa kirim juga, harus berupa angka. Nah, angka ya, ini udah tag angka. Kemudian ini sudah karena ini copy sehingga udah berubah ini. Setelah nomor telepon adalah status peserta ya, status peserta. Oke, boleh kita gunakan ini atau ini ya, boleh tambahkan ya. Nah, status peserta. Status peserta. Nah, karena yang diminta drop down ya, karena ada berapa pilihan nih? Ada ini, kita copy nggak apa-apa nih, kita copy aja nih, kita copy ya, copy aja bisa di copy, biar kita nggak ngetik sekaligus ya. Kita copy, kemudian kita cari karena nanti minta drop down, ini ada pilihan nih, kan pilihan ganda nih, kita ganti aja, klik yang gambar panah ini, kita pilih yang drop down, nih drop down ya, kita klik, ya, ini sudah drop down, dari sini aja, coba kita pastekan ya. Nah, ini sudah otomatis ke bawah ya. Ini mungkin ininya hilangkan saja, minusnya ya. Hilangkan saja, kemudian oke, kita hilangkan yang oke, kita hilangkan lagi ya. Lain-lainnya. Nah, ini biarkan saja. Ini nanti nggak akan muncul ya, nggak akan tampil di form sebenarnya. Tadi sudah, boleh ini juga sama dinyalakan lagi ya, biar wajib diisi. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya artinya berarti masuk ke nggak satu halaman. Nah, ada di sini ya, ada di sini. Nih ya, yang pakai yang ini, kita klik ini. Berikutnya ya, judul boleh kita ini tentang bagian berikutnya pilihan waktu lokakarya ya. Ini ada oke. Pelaksanaan lokakarya misalnya ya. Kosongin nggak apa-apa ya. Nah, kita masuk ke yang plus ini. Baru di sini kita isi. Yang pertama adalah pilihan waktu lokakarya ya. Gunakan option boleh. Copy, kita masuk ke sini, copy aja ya, paste di sini salin waktu lokakarya. Kemudian ini pilihan ganda, oke. Kita copy aja, biar cepet ya. Kita copy sini semuanya. Nah, kita nggak perlu ketik satu persatu. Pastikan udah siapkan ya formatnya, baru kita lepas ya atau paste. Nah, kan otomatis ke bawah. Nah, ada ya. Nah, boleh ini hapus lagi yang stripnya. Ini hapus ya. Oke. Itu contoh aja, contoh untuk pilihan lokakarya seperti ini. Nah, boleh ini juga di ini lagi biar jelas untuk mengelompokkan mana yang ikut lokakarya hari ini, jam sekian dan seterusnya. Nah, setelah itu ada lagi sini adalah
Dari mana Anda mendapatkan informasi lokakarya ini? Kita copy juga ya. Nomornya nggak usah ya, langsung aja ininya. Oke, nah kita copy. Kemudian kita pakai yang plus ini ya. Plus, pastekan di sini sudah. Kemudian tinggal kita copy juga yang ini. Nah, kalau kita udah siapkan seperti ini, kita nggak perlu ngetik satu persatu. Tinggal copy saja. Dan ngopinya, pastenya nggak perlu satu persatu juga ya. Karena ini akan otomatis sekali salin dan lepas ya atau paste itu akan otomatis ke bawah. Kita paste di sini. Tahan ya. Nah, itu ini oke, gitu. Hilangkan. Mungkin lain kali juga nggak perlu kasih minus seperti ini ya, biar nggak 2 kali kerja. Oke. Nah, terakhirnya ini spanduk. Sama ya, kita klik lagi. Nah, ada lagi pertanyaan di sini. Oh, kemudian unggah foto. Oh, jadi kita memang perlu, panitia perlu memerlukan foto ya, nanti misalnya untuk kartu peserta misalnya atau kartu apakah untuk sertifikat dan sebagainya. Unggah foto ya. Nah, baru ditambahkan sama ya, klik. Oke, ini belum ada ya. Unggah atau upload unggah aja ya. Unggah foto berwarna ya. Close up lah ya. Close up ukuran 4x6. Nah, ya, 4x6. Nah, kalau udah nggak foto, ini kan nggak bisa seperti ini. Kita cari di sini. Nah, kita pakailah yang nih, kita klik cari yang upload file ya. Ini boleh tadi bisa foto, bisa file ya. Oke, klik aja. Nah, tapi di sini izinkan sebenarnya. Oke, lanjutkan ya, misalnya kan. Nah, sini ya. Nah, tadi nanti izinkan hanya jenis file tertentu misalnya. Kalau ini berarti apa aja bisa diunggah, bolehlah ya. Boleh apa aja diunggah, jumlah maksimum file 1, oke. Ukuran file maksimal 10 MB, bisa juga ya. Kalau foto kan cuma berapa, kilo ya, kilobyte ya, KB ya, ini 200 KB misalnya. Nah, ini sudah, jadi nanti peserta mengunggah file foto di sini. Nah, apakah ini sudah selesai semuanya? Ini sudah semuanya ya. Tinggal kita bicara tentang template ya, sama link formulirnya. Ini sudah. Artinya ini sudah selesai buat pengisiannya. Kemudian ini kan masih kosong nih, belum ada template-nya ya, kurang bagus. Boleh kita gunakan di sini ada sebuah sesuaikan tema ya, atau mungkin kalau pakai bahasa Inggris adalah adjust the template ya. Nah, ini untuk warna ini ada pilih gambar ya, pilih gambar tuh headernya, bisa pilih gambar yang ada di sini yang sudah tersedia atau upload gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya kita suka buat mendesain mungkin nama lokakarnya biar tertulis ya, kita desain sendiri. Tapi kalau kita ingin menggunakan template yang sudah ada ya, sudah kita terima apa adanya pilihan yang ada di sini yang sudah buatkan oleh Google Formulir sini. Ini banyak ya, banyak. Ini ada kantor dan sekolah, ada ilustrasi, ada ulang tahun dan sebagainya. Tergantung ini ya, kalau kita tentang lokakarya mungkin berbau pendidikan ya. Sifatnya agak sedikit berpendidikan. Jangan gunakan yang ulang tahun ya, nggak match banget ya. Kalau lokakarya kok kabarnya ulang tahun misalnya. Maaf, Sir, tanya, Sir. Silakan. Maaf, Sir, tanya dong. Halo, Sir. Silakan. Ayo, silakan. Ada Pak? Unggah foto tadi itu, unggah foto bawahnya opsinya diisi apa, Sir? Opsinya nggak usah diisi Pak, tinggal diganti itu aja, ganti di pilihan tuh ya. Ada di pilihan. Nih di sini nih Pak ini ya. Bapak lihat di sini aja nih. Ini kan nanti pilihan kan. Pilihan di sini itu Bapak pilih yang unggah upload file ya. Opsinya ganti upload file atau mungkin di situ ada multiple choice atau pilihan ganda ganti upload file. Yang penting Bapak klik yang upload file itu sendiri ya. Gitu ya, itu tuh pilihannya ya. Nah, ini kan nih seperti ini misalnya. Kalau kita klik sini kan pilihan ganda kan, kalau pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini klik aja nih, gambar ini klik aja. Klik, kita pilih yang upload file.
Nah, gitu ya. Nah. Oh, tadi Bapak nggak memperhatikan tadi ya. Oke ya, kita ini dulu ya. Kita ini dulu. Nanti ada pertanyaan khusus sesi ya. Ini tema udah ya. Kita klik, kita pilih gambar dan pastikan ya. Tema itu harus sesuai dengan apa yang kita buat ya. Kalau kalian bikin soal misalnya berarti tentang counter sekolah. Bikin survei yang tentang di sini ya. Nah, bikin undangan ulang tahun pakai yang ini. Ini bisa digunakan untuk undangan ulang tahun secara online ya. Bikin undangan pernikahan ya, boleh pakai yang template tentang pernikahan ya. Nah, gitu. Tapi jangan gunakan template pernikahan ini dipakai untuk lokakarya ya. Kita gunakan yang ini aja deh, lokakarya. Bolehlah kita gunakan yang sedikit sederhana, misalnya ya yang sedikit nyambung ya. Nah, gambarnya sih sederhana semua seperti ini ya, tapi nggak apa-apa kalau kita misalnya pilih yang ini deh ya, yang gambar buku-buku atau yang ini deh ya. Nah, ini kan klik, nah, boleh. Ini contoh aja, sisipkan. Nah, nanti akan tampil di sini ya, tapi kalau misalnya punya template sendiri ya, itu akan lebih bagus ya, lebih bagus. Bisa berkasih tulisannya lokakarya ya, tanggal seberapa, seperti spanduk, seperti banner. Nah, ini sudah jadi. Dan warna itu akan menyesuaikan sesuai dengan template-nya. Ketika kita ganti template atau tema ini, warnanya agak biru-biruan, ini pun akan berubah menjadi biru. Jadi ini udah udah default ya, udah automatically change the color based on the template. Nah, ini sudah, artinya sudah ada temanya, sudah ada isinya. Kemudian kita coba cek satu persatu ya, dari ini sudah ya, tema ini adalah untuk melihat ya pratinjo ya. Kita klik settingan dulu deh sebelum kita ambil link. Ini umum ya, kumpulkan alamat email ya, tanda terima respon boleh. Nanti kalau kita klik ini, si pembuat pendaftaran itu akan mendapatkan email form pendaftarannya ya. Jika respon meminta atau selalu, kalau selalu tanpa diminta dia akan terkirim. Tapi kalau pakai yang ini nanti akan ada pertanyaan, Anda perlu rekapan misalnya ya, perlu ini. Kalau iya berarti dapat email, kalau enggak berarti enggak dapat email. Kita pakai selalu aja misalnya, biar semuanya ketika ngirim dapat buktinya. Perlu masuk, batasi 1 tanggapan. Jadi kalau dia ngisi 2 kali nggak bisa dia, kecuali kalau ganti HP ya. Nah misalnya ya, responden dapat edit setelah mengirimkan nggak usah ya. Nah ini sudah. Nah, kita lihat ke sini dulu presentasinya, misalnya tampilkan status progresnya, acak urutan ini nggak perlu, ini kalau untuk soal ya. Kuis juga sama untuk bikin soal. Ini sudah, baru kita simpan ya. Nah, setelah simpan, nah ini sudah boleh kita klik yang pratinjo ya. Pratinjo atau misalnya klik kanan dulu ya, atau klik kiri misalnya pratinjo. Ya ini lihat seperti apa bentuknya. Ini udah yang tampil ya, pendaftaran lokakarya. Nanti seperti ini ya tampilannya. Nah, karena pakai email yang saya punya, maka emailnya akan tercantum otomatis. Ini tergantung nanti email yang kalian pakai untuk membuat Google Form. Kemudian alamat emailnya, nama lengkap seperti ini ya, tinggal isi aja. Nah, ini contoh ya, misalnya saya isi nih. Nah, misalnya Bejo ya, Sutrisno. Oke, nama. Oh, sorry, ini email, alamat email ya. Emailnya pakai yang lain ya. Email, ini sudah, oke. Kemudian nama lengkap ya. Sutrisno. Kemudian alamat rumahnya. Ya, Tambun ya. Yang anggap aja lengkap ya. Tambun, Bekasi Timur misalnya kan. Oke, kemudian nomor telepon ini sudah otomatis tadi ya, nomor WhatsApp-nya. Status peserta, ya kenapa jadi muncul sendiri? Karena sudah tersinkronisasi email dengan nomor WA ya. Nah, gitu. Status peserta sebagai apa? Nah, ini kan tadi drop down nih. Kita klik, pilih yang sebagai wirausahawan deh ya. Oke, wirausahawan berikutnya. Nah, ini ya disebut dengan bagian ya, bagian baru berikutnya masuk ke sini. Nah, kalau tadi masih ada yang belum diisi, ini belum bisa ke sini, akan kembali ke atas. Pilihan waktu lokakarya nih, saya milih yang hari Jumat, habis Jumatan ya. Nah, ini. Oke, kemudian
Dari mana Anda mendapatkan informasi lokakarya ini? Ya, dari internet ya, googling misalnya. Klik internet. Oke, kemudian unggah foto berwarna close up ya, ukuran 4x6. Oke, kita klik misalnya. Nah, kita cari fotonya di mana. Kita tunggu ya perintah dari ini. Kemudian, nah sini ada file dari perangkat Anda. Kita klik. Berarti dari folder yang ada di laptop. Kita klik akan nanti tampil folder laptop kita untuk memilih foto yang akan diunggah. Nah, ini masih loading. Nah, ini udah tampil ya. Nah, kita pilih aja ya. Pilih foto mana aja yang misalnya saya milih foto yang ini ya. Kita klik, kita open ya. Nah, ini sudah terupload, ini sudah ya. Berarti tinggal upload. Upload ya. Nah, baru kirim ya. Kirim. Oke, ya ini ya karena ini mungkin sifatnya sebagai apa? Pratinjo ya. Nah, yang jelas ini udah selesai ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah mengirim tuh bisa dilihat di sini di respon ya. Di respon jika misalnya udah ada 80 peserta. Oh, sekarang sudah selesai nih, sudah apa? Sudah tutup. Ini diklik aja. Nah, artinya apa? Ini sudah nggak bisa diakses gitu ya. Sudah nggak bisa diakses. Boleh kasih perintah sini misalnya maaf ya. Maaf, pendaftaran sudah ditutup. Sudah ditutup karena sudah memenuhi kuota jumlah pendaftar. Nah, boleh kasih tangan itu, jadi dia akan tahu, oh udah penuh ya. Tapi kalau tanpa seperti ini, mungkin dia kenapa ditutup misalnya kan? Nah, padahal belum, masih lama pelaksanaannya. Tapi ini jangan lupa ya, kalau ini jangan mengisi, kalau begini nanti nggak bisa isi. Kalau sudah penuh baru boleh diisi. Apa boleh di close seperti ini. Nah, ini kembali ke pertanyaan. Nah, bagaimana cara mendapatkan linknya? Ini linknya nih ya. Kita klik link ya. Klik kirim, kemudian ini nggak usah ya, ini klik linknya ini bisa diperpendek, klik perpendek ya, oke, baru kita salin, Saya coba ya untuk kirim ke WA group ya, di sini, bolehlah nggak semuanya, 1 atau 2 orang lah mencoba ya untuk mengisinya ya, nanti kita lihat ya, fotonya boleh foto gambar apapun ya, nggak harus foto gambar orang ya, untuk percobaan, coba ya saya kirim ke WA grup Digitek. Nah, tolong silakan bisa dibantu diisi 1-2 orang, nanti bisa kita perlihatkan ya untuk hasil responnya. Oke, kita klik ini ya, Digitek ya. Oke. Ya. Silakan kalian lihat di grup Digitek ya, klik aja link itu ya, nanti coba diisi. Nah, nanti kita perlihatkan hasilnya. Nah, saya juga di sini nih ya. Kita klik di sini. Coba ini saya klik juga. Saya klik ya. Tadi saya udah saya isi, tapi coba saya isi yang beneran. Kalau ini kan pratinjo. Nah, saya isi di sini. Nah, ini masih loading ya. Masih loading, kita tunggu sebentar sampai tampil ke apa namanya? Google Form. Nah, boleh kalian isi juga ya Google Form-nya. 3 atau 4 orang lah ya. Nanti akan tampil berapa yang sudah masuk ya responnya begitu. Upload gambarnya nggak harus foto asli ya. Boleh ini percobaan, boleh gunakan apa namanya gambar yang lain lah. Yang penting bisa diunggah.
Ya, kita tunggu sebentar ya. Ini masih loading. Sir, maaf, potong, Sir. Silakan sambil nunggu, silakan pertanyaan. Iwan tadi udah edit submission yang di Spada. Terus juga mungkin itu bermasalah ya, atau gimana gitu. Tapi Iwan udah coba edit. Habis itu Iwan juga, permisi Sir, Iwan juga kasih pesan lewat jalur pribadi WA. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti bisa cek ya. Sip. Ini, ya. Sir. Oke. Oke, ini sambil nunggu nih kita coba ke iya. Nah, ini ya. Ini tadi yang pertama respon udah ada masuk satu ya. Masuk satu. Mungkin tadi yang pratinjo ini dari siapa misalnya? Oh, ini cepet banget ya Anissa ya. Anissa cepet banget ya, cepet kilat. Ini udah masuk punya Anissa. Apa namanya? Ini ringkasan, tapi kalau ingin melihat apa namanya secara individual bisa klik di sini ya. Ini kan ringkasannya nih, karena baru satu jadi mungkin baru satu ya. Nah, secara individual bisa klik di sini apa namanya di individual ya. Kalau ingin lihat satu persatu, kalau ini untuk semuanya rangkuman. Nanti berapa persen yang sudah masuk, ini udah ada 2 ya, Raga juga udah masuk ya. Ini udah masuk ya 100% untuk warni mahasiswa. Nah, nanti ada persentasenya, mahasiswa berapa persen, karyawan berapa persen, dan wirausahawan berapa persen. Sesuai dengan warnanya, ini grafik ya. Nah, grafik sesuai. Pelaksanaan lokarya, ternyata yang milih Kamis 50%, yang milih biru Senin 50%. Nah, kemudian dari mana Anda mendapatkan informasi lokarya ini? Dari WA Group 50% dan dari media sosial 50%. Nah, kemudian, ini udah masuk ya, unggah fotonya. Nah, ini punya Raga. Nah, ya, tadi udah tersimpan foto-fotonya itu. Nah, kemudian ini apa namanya? Kita klik individu ya. Berarti untuk masing-masing individu ini satu nih. Berarti yang daftar pertama. Ini sudah yang namanya, alamatnya, kemudian ini harinya ya per individu itu. Nah, ini udah fotonya. Nah, good ya. Ya, itu apa namanya ketika melihat tanggapan. Kalau dirasa memang udah penuh ya, udah masuknya udah habis, jangan lupa tombol ini di gelapkan ya atau diklik. Nah, ya artinya udah nggak bisa menerima tanggapan kembali. Ini udah masuk lagi Muhammad Prastisto ya, Wisnu. Nah, gitu. Nah, ngambilnya di sini jangan lupa ya, dikirim tadi ya, dikirim. Ini bisa berapa kali diambil juga, kalau lupa boleh kita ambil lagi misalnya. Baik link pendek maupun link panjang itu sama saja. Ya. Nah, ini linknya. Nah, ini sama ya, tadi kan ini kan. Nah, baru kita klik salin gitu kan. Nah, kalau yang ini misalnya bisa kita kirim ke email langsung orangnya. Kalau kita tahu emailnya, kirim emailnya, baru kita kirim. Berarti nanti yang punya email itu akan mendapatkan form pendaftaran melalui ini. Subjek pendaftaran lokarya, pesan saya mengundang Anda. Nah, oke, kita ganti aja nggak apa-apa pesannya ya. Silakan isi form pendaftaran lokakarya. Itu boleh ya. Ya, baru kirim ya. Ini nggak dikirim ya, ini cukup ini aja. Ini sudah tersimpan otomatis. Jadi nggak perlu ada save, nggak ada tombol save-nya ya. Sudah tersimpan otomatis. Ya, kalau udah close aja. Close. Ya. Kemudian untuk yang ini sudah ya, untuk yang temanya, template-nya itu aja simple ya, simple sebenarnya. Kalau untuk Google Form itu tidak banyak, kecuali kalau nanti sudah punya beberapa, kita bisa gunakan fasilitas import ya. Baik import pertanyaan, baik import soal. Misalnya di antara kalian ada yang jadi guru nanti bikin soal, bisa menggunakan yang ini, apakah essay ataupun apa namanya istilahnya multiple choice ya, multiple choice. Nah, ini satu contoh ya untuk yang apa namanya Google Form pendaftaran. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk Google Form yang untuk soal ya, dan itu kan ada kunci jawabannya juga kan ya, ada kunci jawabannya juga. Bagaimana menaruhnya?
Saya berikan contoh sederhana ya, satu aja ya. Misalnya masih di halaman ini ya. Ini misalnya selain unggah foto ada juga jawab pertanyaan yang bisa menjawab dapat bonus misalnya kan ya. Dan ada kunci jawabannya. Kita misalnya tambahkan satu kolom ya untuk pertanyaan. Misalnya ya, tahun berapa perusahaan ini berdiri misalnya kan. Jadi udah tahu perusahaannya. Pertama kita pakai multiple choice ya. Pakai multiple choice. Satu misalnya kita pakai multiple choice dan ganda ya. Ganda sudah ya. Pertama 1998, yang kedua 2000, yang ketiga 2000 ya, di 2000 ya. 2000, ketiganya 2012, 2012, keempatnya 2020 ya. Nah, untuk masuk kunci jawaban ya, di sini ada apa namanya, misalnya klik di sini ya, kemudian ini tambahkan ini sudah ya, bentar ya. Bentar ya, kita cari. Ini untuk acak untuk pilihannya nanti. Kalau ini bukan ya, ini hapus saja. Kita benar-benar ya. Posisinya benar ada di bawah. Oh, ini apa namanya? Kalau ini nggak bisa ya, karena di sini harus dijadikan kuis dulu ya. Jadi nggak bisa dibuat kunci jawaban. Ada di sini ya, ada di apa namanya? Di settingan ya. Ini harus dijadikan kuis dulu ya. Kalau jadikan kuis baru bisa kita kasih kunci jawaban ya. Nah, kalau kita akan jadikan kuis ya, nanti akan berubah formatnya ya. Nah, gitu. Tadi nanti ketika buat soal ya seperti tadi, tapi pastikan jadikan kuis. Ya. Kalau dengan kuis nanti akan ada tombol untuk memberikan kunci jawaban di soal ini. Nah, gitu ya. Sini nanti akan ada jawabannya otomatis. Ini hapus saja ya. Ini hapus saja, nggak perlu ya. Oke. Nah, itu aja cara buat untuk Google Formulir ya. Misalnya untuk pendaftaran lokalnya ataupun pendaftaran apapun. Demikian, silakan saya undang beberapa untuk mengajukan pertanyaan.